Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di malam hari ini adalah kajian perdana kita. Insya Allah kita akan membaca kitab Aqidatus Salafi, Ashabil Hadis, yang dikarang atau ditulis oleh Al-Imam Abi Uthman Ismail Ibn Abdurrahman atau dikenal dengan As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, yang beliau lahir pada tahun 373 Hijriah dan wafat tahun 449 Hijriah. Berarti kurang lebih ya beliau sudah meninggal 900 tahun yang lalu. Ya, dan beliau termasuk daripada ulama salaf, ya, bahkan disebutkan beliau termasuk ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, dan kita kalau membaca terjemah atau membaca ulama-ulama Syafi'iyah yang menyebarkan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, ya maka sungguhlah sangat banyak sekali. Dan tentunya di antara kitab yang paling populer dari ulama-ulama Syafi'iyah adalah kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, dan juga di sana ada kitab Aqidah Al-Humaidi dan beberapa kitab-kitab yang lainnya dari kitab-kitab para ulama. Dan kita mendapatkan ya seluruh para ulama kita yang terdahulu dan ulama sampai di zaman sekarang, ya tidak ada di antara mereka yang berselisih dalam masalah akidah. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh banyak kalangan para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kalau seandainya kita mendapatkan dari ulama tersebut adanya perselisihan mereka dalam masalah akidah, maka sebagian para ulama menyebutkan perselisihan yang terjadi di antara mereka ada perselisihan dalam masalah lafaz, bukan perselisihan dalam masalah makna. Saya sebutkan contoh, misalnya di antara yang dicontohkan oleh para ulama, ternukilkan dari sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana mereka mengatakan neraka itu fana, neraka itu akan hilang. Ternukilkan dari Abu Bakar, dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, dan juga dari sebagian sahabat yang sebagiannya sahih dari mereka dan sebagiannya adalah dhaif. Dan yang menukilkan kesahihan riwayat dari sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan neraka itu fana, itu maksudnya adalah neraka bagi mukminin, karena akan tiba suatu saat di mana orang-orang yang beriman tidak akan ada satupun berada dalam surganya Allah, karena semuanya mereka ditarik dari neraka. Sebagaimana hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la a'rifu." Ya, sesungguhnya aku mengetahui laki-laki yang paling terakhir keluar dari neraka dalam keadaan terpanggang seluruh tubuhnya. Ini menunjukkan kepada kita tidak ada satupun dari antara orang yang beriman kecuali mereka semuanya akan diangkat ke dalam surganya Allah. Nah, ketika tidak ada satu lagi pun orang yang beriman berada dalam neraka, maka menisbah orang-orang yang beriman, mereka ya neraka itu fana untuk mereka. Adapun bagi kafir dan munafikin, ya musyrikin, neraka itu tetap selama-lamanya abadi, tidak akan pernah fana. Jelas ya? Jadi yang mereka maksudkan fana itu adalah hilangnya neraka bagi muwahhidin. Ini sebagai contoh saja yang menunjukkan kepada kita tidak ada perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama salaf dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ataukah dari kalangan ulama tabi'in, ataukah ulama tabi'ut tabi'in, bahkan para imam yang empat. Ya, tidaklah mereka berselisih dalam masalah usuluddin, dalam masalah akidah, tetapi mereka bersatu di atas akidah yang sama, yaitu akidah ahli sunnati wal jamaah. Adapun perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya perselisihan yang terjadi di antara mereka bukanlah perselisihan dalam masalah usul. Ya, saya sebutkan contoh, misalnya terjadi peperangan antara Aisyah radhiyallahu taala anha, Abdullah bin Amr bin As, Talha bin Ubaidillah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan yang bersama beliau dari kalangan mukminin muslimin, ya. Perselisihan yang terjadi di antara mereka bukan perselisihan dalam masalah pokok, bukan perselisihan dalam masalah usul, tetapi mereka berselisih pada waktu itu para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, setelah mereka sepakat orang yang membunuh Utsman adalah zalim. Orang yang membunuh Utsman itu harus diadili.
yaitu yang diyakini oleh Ali bin Abi Thalib dan itu pula yang diyakini oleh Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, namun Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pada waktu itu meminta ya waktu ya untuk mengatur kondisi dan keadaan negara yang memang kacau pada waktu itu, sehingga beliau meminta berpendapat berijtihad pembunuh Utsman ini tidak bisa langsung kita adili, tapi mereka tetap akan kita adili, mereka adalah orang-orang yang zalim. Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang bersama dengan beliau dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu segera melakukan eksekusi dan menangkap orang-orang yang membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu, karena tidak bisa diakhirkan, tidak boleh didiamkan para pembunuh Utsman ini. Jelas ya? Jadi mereka berselisih hanya sekedar masalah teknis. Bukan perselisihan dalam masalah usul apakah pembunuh Utsman itu benar atau salah. Mereka tidak berselisih tentang masalah itu. Mereka sepakat pembunuh Utsman adalah zalim. Ya, dan mereka juga tidak ada yang berselisih bahwasanya yang berhak menjadi khalifah setelah meninggalnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka tidak perselisihkan tentang kekhalifannya Abu Bakar Ali bin Abi Thalib. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya siapa yang berhak menjadi khalifah setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau mengatakan Ali adalah khalifah yang hak pada waktu itu. Jadi tidak ada perselisihan dalam masalah mereka tidak mengakui kekhalifan Ali, mereka mengakui kekhalifan Ali, tetapi ada masalah yang terjadi teknis, ada sebagian mereka menginginkan pembunuh Utsman itu segera disidang, dan Ali radhiyallahu taala sebagai khalifah pada waktu itu menginginkan ingin memberikan jeda waktu ya agar ada hal-hal yang lebih yang lebih diutamakan dalam menyelesaikan permasalahan, karena beliau sebagai pemimpin yang lebih mengetahui tentang kondisi dan keadaan negara pada waktu itu. Iya. Dan subhanallah pada waktu itu mereka sudah berdamai. Singkat cerita datang penyusup yang kemudian menyusup di antara mereka dan kemudian terjadilah peperangan pada waktu itu. Sehingga para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah SAW di sini tidaklah kemudian dijadikan sebagai hujjah, dijadikan sebagai alasan untuk melegalkan segala perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat. Tidak bisa. Ya, terkadang seseorang mengatakan perbedaan antara Syiah dengan Sunni, ya mereka mengatakan para sahabat saja berselisih, kenapa kita harus berselisih dengan Syiah? Ya, atau misalnya dengan akidah-akidah yang menyimpang yang bukan dari akidah ahli sunnati wal jamaah, apakah Jahmiyah, apakah Mu'tazilah, atau yang berperanakan dari dua kelompok sesat ini, ya kelompok-kelompok yang banyak dari kalangan ahlul kalam, ya kemudian mereka menjadikan perselisihan ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, yaitu perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Kenapa kita harus saling menyalahkan? Kenapa kita harus saling memojok orang? Kenapa kita harus membantah dan semisalnya? Bukankah para sahabat dulu juga berselisih? Iya, ini adalah para hadirin dan hadirat. Dalilnya itu benar. Para sahabat berselisih. Iya, terjadi dan ini sesuatu yang tidak kita ingkari. Tetapi dilalah ya pengambilan dalil dari dalil tersebut itu yang keliru dan salah. Mereka tidak berselisih dalam masalah usul. Kenapa Anda jadikan perselisihan yang terjadi di antara mereka untuk melegalkan perselisihan yang terjadi dalam masalah usul? Iya, begitu juga misalnya terjadi kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang baru muncul. Ya, apakah itu Jamaah Tabligh atau Ikhwanul Muslimin atau yang semisalnya, kemudian dijadikan perselisihan itu dijadikan dalil bolehnya seperti perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Ya, ini adalah sebuah perkara yang tidak tepat, ya sebuah perkara yang perlu untuk dikaji kembali, karena memang hakikatnya mereka tidak berselisih dalam masalah usul agama, mereka tidak berselisih dalam usul akidah, tetapi mereka berselisih dalam masalah masalah teknis, ya, dan masalah-masalah furu'iyah, bukan yang kembali kepada masalah usul. Ya, dan ini adalah poin penting yang perlu diketahui oleh setiap penuntut ilmu, setiap muslimin dan muslimah. Ya, karena banyak di sana orang-orang yang mereka mencuplik perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat untuk melegalkan perselisihan dalam masalah akidah antara akidah ahli sunnah dengan yang bukan akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan apa yang ditulis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitab Al-Aqidatis Salaf Ashabil Hadits ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, itu tidak akan pernah berbeda ketika kita membaca kitab akidah yang lainnya. Kita tidak akan berbeda ketika kita membaca kitab Syarh Sunnah Imam Muzani. Tidak akan berbeda ketika kita membaca kitab akidahnya Al-Humaidi. Tidak akan berbeda ketika kita membaca kitab Syarh Sunnahnya Al-Imam Al-Barbahari. Tidak akan berbeda ketika kita membaca kitab akidah At-Tahawiyah.
Iya, tidak akan berbeda ketika kita membaca kitabnya Ibnu Taimiyah. Tidak akan berbeda ketika kita membaca bukunya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, dan masyayikh yang lainnya yang mereka mensyarah pokok-pokok akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Tidak akan berbeda seakan-akan mereka hidup di satu zaman, mereka hidup di satu masa, ya, dan ada satu juru bicara yang membicarakan tentang akidah mereka. Padahal mereka hidup di negeri yang berbeda, hidup di waktu yang berbeda. Akan tetapi ketika kita membaca buku mereka dalam masalah iman, masalah nama-nama Allah, masalah sifat-sifat Allah, ya, masalah sikap kepada sahabat Rasulullah, sikap kepada pemimpin, ya, maka kita akan mendapatkan keseragaman, ya, yang ada pada akidah mereka. Tidak lain para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, karena mereka berpijak di satu pijakan yang sah, pijakan yang hak, pijakan yang itu tidak ada kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, yaitu pijakan di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman para salafuna saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Dan sebelum kita masuk kepada kitab kita, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, kitab yang kita baca seperti yang saya sebutkan tadi, Aqidatus Salafi Ashabil Hadits. Ya, mungkin ada baiknya untuk kita mengetahui apa itu akidah. Akidah itu secara bahasa artinya adalah al-aqdu. Ya, i'taqada, ya'taqidu i'tiqadan wa aqidatan. Diambil dari kalimat al-aqdu, yang mana aqdu artinya adalah ar-rabat, pengikat, penguat. Ya, itu secara bahasa. Adapun secara istilah disebutkan oleh para ulama, hiya man yan'aqidu alaihi qalbul mar' wa yajzamu bihi wa yattakhidhu dinan wa madhhaban. Ya, akidah adalah segala sesuatu yang menjadi ikatan hati seorang manusia, yang kemudian dia menjadikan itu sebagai agamanya. Dia jadikan itu sebagai madhabnya. Ya, dia jadikan itu sebagai keyakinannya yang tidak ada sedikit pun di dalamnya keraguan sama sekali. Ya, dari pokok-pokok perkara agama. Taib. Sehingga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita membaca kitab akidah, berarti di sini kita akan menjelaskan ya pokok-pokok perkara agama yang itu dijadikan sebagai pegangan seorang mukmin, ya, ikatan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kemudian dia jadikan akidah itu sebagai sumber cahaya dalam kehidupannya di dunia ini, dan juga itu akan menjadi penerang dalam kuburnya dan akan menjadi penerang kelak di yaumul qiyamah. Oleh karena itu, dakwahnya para nabi, dakwahnya para rasul, seluruhnya dibangun di atas akidah. Seluruhnya dibangun di atas pengokohan hati dan kekuatan jiwa terikat hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengingkari daripada segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelahnya? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk membersihkan kolbunya, membersihkan hatinya dari segala noda-noda yang akan bisa merusak kolbunya. Ya, dengan apa disucikan hati Rasulullah? Dengan akidah, dengan pokok keimanan, mentauhidkan Allah dan menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, apa perbedaan di antara akidah dengan tauhid? Ya, sebenarnya kalau kita merujuk daripada kitab-kitab para ulama seperti kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah atau Ibnu Mandah satu di antara keduanya, atau ulama yang lainnya, ketika mereka menulis kitab Tauhid, mereka tidak hanya membahas tentang tauhid al-uluhiyah, tetapi mereka juga membahas tentang pokok-pokok keimanan. Mereka membahas tentang asma dan sifat Allah. Mereka membahas tentang iman di kalangan Ahlus Sunnah. Mereka juga membahas tentang kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah dan seterusnya. Ya, jadi di kalangan ulama al-mutaqaddimin, ketika mereka menyebutkan tauhid, mereka menjelaskan tentang apa? Pokok-pokok agama. Adapun di kalangan ulama al-mutaakhirin, ya, mereka membedakan di antara buku akidah dengan buku tauhid.
Kalau buku akidah seperti yang kita sebutkan tadi, membahas nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, membahas tentang pokok keimanan. Adapun kitab tauhid yang ditulis oleh ulama mutaakhirin, ya seperti kitab tauhid miliknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di situ membahas tentang apa? Tentang tauhid al-uluhiyah dan hal-hal yang akan bisa menyempurnakan ketauhidan seseorang dan hal-hal yang akan bisa mengurangi kesempurnaan, bahkan menghilangkan tauhid seseorang dalam masalah uluhiyah. Ya, dibahas tentang perdukunan, dibahas tentang sihir, dibahas tentang jimat. Ya, itu pembahasan dalam kitab tauhid. Jelas ya? Adapun kitab akidah, kita akan mendapatkan pembahasan tentang asma dan sifat Allah. Kita tidak akan mendapatkan di kitab ulama mutaakhirin pembahasan tentang asma dan sifat Allah dalam buku tauhid. Ya, tetapi itu kita dapatkan dalam buku akidah. Walaupun ulama mutaqaddimin seperti yang kita sebutkan tadi, ketika mereka membahas tentang kitab tauhid, maka di situ ada pembahasan dalam pemasalan asma dan sifat Allah dan juga membahas tentang masalah apa? Masalah tauhid al-uluhiyah dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, salaf. Ya, salaf itu sendiri adalah kalimat syar'i. Salaf bukanlah kalimat yang bid'ah, bukanlah kalimat yang baru. Tapi kalimat ini diucapkan oleh Sayyidul Anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit pada waktu itu dan sakit itu membuat beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, datang Fatimah putri beliau radhiyallahu taala anha, kemudian beliau berkata, "Ya isbiri wattaqi fa inni laki khairun salaf." Ya, bersabarlah engkau wahai Fatimah, bertakwalah engkau kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebaik-baik salaf untukmu. Aku adalah sebaik-baik salaf untukmu. Jadi kalimat salaf itu bukan kalimat bid'ah, bukan kalimat yang baru, tetapi kalimat yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Barbahari sendiri, di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakum, maksud saya Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, yang beliau hidup di tahun 300-an Hijriah, beliau menulis kitab beliau Aqidatis Salafi. Ya, jadi kalimat salaf ini bukan kalimat yang baru, saya tegaskan kembali, kalimat yang sudah diucapkan, ternukilkan dari orang-orang soleh terdahulu, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita membaca bukunya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, kitab Syiar A'lamin Nubala, maka sering kita akan mendapatkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala mengatakan dia adalah seorang salafi, akidahnya adalah akidah salaf. Iya, Al-Imam Az-Zahabi hidup di tahun sekitar 600-700-an Hijriah. Jadi bukan ini muncul oleh Muhammad bin Abdul Wahab atau kalimat ini buat datang dari Ibnu Baz atau datang dari Ibnu Utsaimin atau yang lainnya, tidak, tapi ini sesuatu yang telah ternukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salaf itu sendiri, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, itu dibagi menjadi dua. Ada salaf yang bermakna zaman, ada salaf yang disebut dengan akidah. Ya, nah zaman salaf adalah zaman di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, khairun qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, dan setelahnya. Itu zamannya sahabat, zamannya tabi'in, dan zamannya tabi'ut tabi'in. Merekalah yang disebut sebagai generasi salaf. Mereka adalah orang yang dikenal sebagai zaman yang hidup di zaman salaf. Bisa difahami ya? Dari sisi zaman. Adapun dari sisi salafi dengan mana yang kedua, dari sisi akidah. Ya, dia merupakan manhaj, ya metode beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, dan siapa saja yang berjalan di atas jalan tersebut, maka dia dikenal sebagai as-salafi. Ya, sampai yaumul qiyamah. Jelas. Nah, siapa saja yang mereka tidak berjalan di atas jalan tersebut disebut dengan khalaf. Saya sebutkan contoh. Taib. Jam bin Safwan, Amr bin Ubaid. Iya. Dan yang semisalnya, mereka hidup di zaman siapa? Mereka hidup di zaman salaf. Taib. Tetapi mereka disebut dengan khalafi. Ya, mereka disebut dengan khalaf. Kenapa? Karena mereka menyelisih daripada jalannya salaf. Akidah mereka bukan di atas akidah salaf. Akidah mereka adalah akidah Mu'tazilah. Akidah mereka adalah akidah Jahmiyah. Walaupun mereka hidup di zaman salaf, tetapi mereka tidak dikatakan sebagai salaf. Karena akidah mereka menyimpang dari akidah salaf. Taib, misalnya lagi, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muqbil rahimahumullah.
Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dari sisi zaman, mereka hidup di zamannya khalaf. Ya, mereka hidup di zaman sekarang, di zaman muasirin. Tetapi dari sisi akidah, masyaikh tersebut berada di atas jalannya salaf. Bisa difahami? Jadi bisa saja orang yang hidup di zaman salaf, dia tidak disebut sebagai salafi. Ya, bisa saja orang yang hidup di zaman sekarang, dia berada di atas jalan salaf. Dia berhak dikatakan sebagai salafi. Ya, ditinjau dari sisi makna apa. Kalau seandainya ditinjau dari sisi makna zaman, kita telah menyebutkan bahwasanya zaman keemasan dalam Islam itu dengan dari 3 generasi. Ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga generasi yang pertama, generasi sahabat Rasulullah SAW. Atau orang yang mereka berjalan di atas akidah salaf. Walaupun mereka hidup di tahun 2021 atau 1442 Hijriah atau 1943 Hijriah, mereka dari sisi zaman disebut zaman khalaf, tapi dari sisi akidah mereka berjalan di atas akidahnya para salaf. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya jalan salaf ini adalah jalan ya yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang itu ada konsekuensi, yang itu ada sifat-sifat, ada ciri-ciri. Jadi siapa saja yang mereka berjalan di atas jalan tersebut, berjalan di atas jalannya Rasulullah, berjalan di atas jalannya sahabat Nabi Muhammad SAW, dan di atas jalannya akidah para imam salaf, ya, maka mereka berada di atas kebenaran. Ya, tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang dari bangsa mana dia datang, tanpa memandang kedudukannya dari sisi keduniaan. Siapa saja yang mereka berjalan di atas jalan tersebut, walaupun dia tidak mengaku dirinya sebagai salafi, walaupun dia nggak pernah memakai embel-embel salafi, tetapi ketika dia berjalan di atas akidah yang hak, berjalan di atas akidah jalannya salaf, maka dia seorang salafi. Dan sebaliknya, ketika ada seseorang yang dia memakai nama dirinya salafi, ya, apa saja mereknya salafi, ini salafi, semua salafi. Ya, namanya juga di ujungnya pakai salafi. Ya, punya pesantren, begitu juga di situ ditulis pesantren salafi dan seterusnya. Akan tetapi ketika dia tidak berjalan di atas jalannya salaf, tidak berjalan di atas jalannya sahabat Rasulullah SAW, tidak berjalan di atas jalannya tabi'in atau tabi'ut tabi'in, maka itu cuma sekedar pengakuan sebagaimana yang disebutkan oleh pepatah Arab, semua orang mengaku sebagai kekasihnya Laila, tapi Laila tidak mengenal orang yang mengaku sebagai kekasihnya. Jadi jadi salafi, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, itu bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi seseorang mengimaninya, berjalan di atas jalan tersebut, dan dia mengamalkan di atas jalannya para salaf, maka mereka itulah disebut sebagai seorang salafi. Bisa difahami? Dan selanjutnya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di sini ada 2 hal yang sering saya sampaikan di kajian, dan ini juga penting untuk saya ulangi kembali, karena memang ilmu itu sifatnya memang harus diulang-ulang. Ya, 2 hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, manhaj salaf itu sendiri. Yang kedua, orang yang berintima kepada manhajus salaf. Ya, pertama, manhaj salaf. Manhaj salaf adalah manhaj yang ma'sum, manhaj yang suci, manhaj yang itu tidak ada kekeliruan dan kesalahan di dalamnya. Karena manhaj salaf adalah manhajnya Rasulullah SAW. Manhaj salaf adalah sesuatu yang telah disepakati oleh seluruh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mereka beragama, itu manhaj salaf. Sehingga manhaj salaf itu tidak menerima ya perbaikan, tidak menerima perbaikan, tidak menerima revisi, tidak menerima renovasi atau apapun namanya. Karena itu sesuatu sifatnya baku. Karena dia adalah Islam itu sendiri. Allah telah menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itulah Islam. Itulah sunnah, itulah manhaj salaf. Ya, yang mana Al-Imam Barbahari rahimahullahu taala mengatakan i'lamu rahimakallah annal islam huwa sunnatu wa sunnatu hiyal islam. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Islam dengan sunnah. Ya, tidak bisa ini Islam saja, nggak ada sunnah-sunnahnya, nggak bisa. Seseorang nggak mungkin dia berislam tanpa dengan sunnah Rasulullah SAW. Atau dengan kata ringkasnya, seseorang tidak akan mungkin dia berislam kecuali dia berpegang teguh di atas manhaj salaf. Karena sejarah telah membuktikan para hadirin dan hadirat, ketika seseorang tidak menjadikan pemahaman Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW di atas manhaj salaf, maka ini merupakan jalan kesesatan.
Jalan kesesatan, saya ulangi kembali. Jalan salaf loh ya. Bukan jalan saya, bukan jalan guru saya, bukan jalan para hadirin dan hadirat semuanya di sini. Tapi yang kita inginkan di sini adalah jalannya salaf. Jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawarij. Yang ada di zamannya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kenapa mereka tersesat? Apakah mereka tersesat karena mereka nggak sholat? Apakah mereka tersesat karena mereka tidak mengamalkan sunnah sebagian sunnah? Apakah mereka tersesat karena mereka nggak puasa? Apakah mereka tersesat karena mereka nggak bisa baca Quran? Apakah mereka tersesat karena mereka tidak mencintai Quran? Tidak. Ya, sholat mereka, puasa mereka, bahkan ibadah mereka itu mengalahkan ibadahnya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau seandainya bisa mengalahkan ibadah sahabat Rasulullah, kita bisa bayangkan bagaimana hebatnya ibadahnya mereka. Iya, mereka sesat bukan mereka nggak bisa baca Quran. Ketika Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya, ketika dia ditangkap, dia mengeluarkan ayat Al-Quran dari mulutnya. Ada di antara manusia yang mereka menjual diri mereka untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang dibacakan. Iya, bahkan ketika Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mendatangi mereka dan memberikan nasihat kepada mereka. Abdullah ibnu Abbas melihat wajah mereka pucat. Karena panjangnya, banyaknya sholat malam dan banyaknya puasa dan banyaknya sholat malam yang mereka lakukan. Bahkan mereka mengkritik baju yang dipakai oleh Abdullah ibnu Abbas. Wahai ibnu Abbas, engkau sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana engkau menampakkan kemewahan dan memakai baju yang mewah? Kami bukan sahabat Nabi saja, baju kami seadanya. Seakan-akan itu yang mereka sampaikan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan Abdullah ibnu Abbas mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang kailulah. Mereka sedang tidur siang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi subhanallah, apa yang menjadi sebab sesatnya mereka para hadirin dan hadirat? Ya, sebab sesatnya mereka memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak di atas pemahaman para sahabat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berjalan di atas jalannya salaf, padahal mereka hidup di zaman salaf. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan, "Jitu min qibali ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku mendatangi kalian dari sisi sahabat Nabi dan aku tidak mendapatkan satu orang pun sahabat Nabi bersama kalian. Nggak ada sahabat Nabi bersama kalian. Berarti kalian memahami agama ini, kalian memahami Al-Quran, kalian memahami sunnah Rasulullah, kalian mempraktekkan Islam dengan akal kalian, dengan logika kalian, dan kalian tidak mengikatkan diri kalian dengan jalannya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Jadi manhajus salaf adalah manhaj yang maksum, ya, karena dia dibangun di atas Al-Quran, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang intima kepada manhajus salaf, para hadirin dan hadirat, dia bisa benar dan dia bisa salah. Orang yang intima, orang yang menyadarkan dirinya kepada salaf, dia bisa benar, dia bisa salah. Iya, dia bisa keliru. Ya, sehingga jangan digabung di antara keduanya. Ya, tidaklah orang yang intima kepada manhaj salaf dia maksum. Yang maksum adalah manhaj salaf itu sendiri. Ada orang-orang yang intima kepada manhaj salaf, dia bisa benar dalam berintimanya, dia bisa salah atau dia bisa keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ketika seorang hakim itu berijtihad, apabila dia benar dia mendapatkan 2 pahala, apabila dia salah mendapatkan 1 pahala. Hakim, ini hakim loh ya. Hakim ini kan istilahnya ulama yang memiliki daripada ilmu yang khusus sehingga dia menjadi hakim. Nah, ketika dia menjadi hakim dia bisa benar bisa salah. Nah, kalau seandainya itu kaliber hakim bisa benar bisa salah, bagaimana lagi dengan kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah? Bisa difahami ya? Baik, saya sebutkan beberapa contoh. Ya, di mana ada kesalahpahaman dalam memahami nas, ada kesalahpahaman dalam memahami dalil. Ketika terjadi fitnah khalqul Quran di zaman Imam Ahmad rahimahullah, datang Yahya bin Ma'in rahimahullah. Yahya bin Ma'in ulama besar pada waktu itu. Dia mendatangi Imam Ahmad dan Imam Ahmad sakit pada waktu itu. Dan beliau mengucapkan salam kepada Imam Ahmad dan Imam Ahmad tidak peduli dengannya. Imam Ahmad cuek dengannya. Kemudian dia mengatakan, wahai kenapa engkau membekotku? Bukankah Ammar bin Yasir? Ya, dia mengucapkan kalimat kekufuran dalam keadaan hatinya tetap dalam keimanan.
Nah, sementara saya juga mengucapkan kalimat kekufuran, yaitu Al-Quran itu makhluk karena saya dalam keadaan terpaksa. Yahya bin Ma'in menggunakan dalil kisah Ammar bin Yasir yang itu jelas datang Al-Quran, yang riwayatnya jelas sahih. Faham? Tetapi dilalahnya beliau, cara beliau menjadikan dalil tersebut pada kasusnya beliau, itu yang dikritik oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya, sampai-sampai kemudian beliau pergi, kemudian Imam Ahmad berkata di depan murid-muridnya, bagaimana dia berdalilkan dengan kisah Ammar bin Yasir, yang mana Ammar bin Yasir pada waktu itu mengucapkan kalimat kekufuran yang dia pasti akan dibunuh dan mati. Adapun ini ada kemungkinan dia bisa selamat. Kemudian sampai kepada telinga Yahya bin Ma'in apa yang disebutkan dari Imam Ahmad. Kemudian Yahya bin Ma'in mengatakan bahwasannya Imam Ahmad betul-betul imam yang faqih. Imam yang jeli. Imam yang luar biasa pemahamannya terhadap dalil. Nah, kalau seandainya Yahya bin Ma'in rahimahullah bisa keliru dalam memahami nas, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya kita bisa saja akan keliru dalam memahami nas tersebut. Oleh karena itu, kita tidak boleh fanatik kepada siapapun kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia di zaman sekarang, ya kita bisa mengambil ucapannya, kita bisa meninggalkan ucapannya. Kalau seandainya ucapannya itu dia sandarkan kepada qala Allah wa qala Rasul dan disandarkan kepada apa yang telah datang dari para ulama-ulama terdahulu dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalangan tabi'in, kemudian kita mengambilnya. Faham? Sehingga kita tidak terikat kepada siapapun dari manusia, ya, tetapi kita terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita jadikan para ulama kita, ya, sebagai jalan untuk mengenalkan kita dengan Al-Quran dan mengenalkan kita dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami di sini? Tapi kita lanjut, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada kitab kita. Mungkin saya nggak baca dulu biografi Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, mungkin saya langsung baca ke kitab saja. Antum mau hadirkan kitab di layar atau? Sudah azan Bang Roni? Belum ya? Coba dibuka di halaman 16. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sababu ta'lif. Sebab beliau menulis kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Fa inni lamma waradtu amida tabaristani wa biladu Jailan mutawajjuhan ila baitillahil haram wa ziyarati qabri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihil kiram. Sa'alani ikhwani fid din an ajma'a lahum fusulan fi usuluddin allati istamsaka biha alladhina madaw min a'immatid din wa ulama'il muslimin wa salafis salihin. Baik, saya artikan dulu. Ketika aku melewati sebuah negeri bernama Tabaristani, itu bilad yang berada di Jailan, ya. Dan pada waktu itu aku mengarahkan diriku ke Baitullahil Haram dan aku menziarahi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian nuskhah kitab ini disebutkan menziarahi Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata mu'alik kitab was sahih adalah menziarahi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwasannya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di dalam hukum ziarah kubur adalah sunnah dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi seseorang tidak dibenarkan dan diizinkan dalam Islam untuk melakukan perjalanan yang panjang dan jauh yang dikhususkan untuk mendatangi kuburan. Kuburan siapapun. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, tidak ada perjalanan yang panjang dilakukan kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Nah, dalil hadis masjid ini
dijadikan dalil oleh sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Ada seorang sahabat yang dia ingin pergi ke Bukit Tur, ya tempat Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan Musa alaihissalam, Bukit Tursina. Baik. Nah waktu itu saya lupa nama sahabatnya. Beliau mengingkari perbuatan sahabat tersebut yang melakukan perjalanan jauh untuk mendatangi sebuah tempat dengan maksud tujuan ibadah. Beliau menggunakan hadis tidak ada perjalanan yang jauh kecuali 3 masjid saja. Iya. Dan ini juga masuk dalamnya kuburan. Ya, sehingga seseorang tidak boleh dia mengkhususkan perjalanan yang panjang yang dia niatkan untuk mendatangi kuburan siapapun dari kuburan-kuburan. Walaupun kuburan Nabi Muhammad SAW sebentar. Bukan saya katakan tidak boleh seseorang menziarahi kuburan Rasulullah, tidak. Saya mengatakan seseorang melakukan perjalanan panjang yang tujuannya adalah untuk mendatangi kuburan Nabi SAW. Tetapi kalau seandainya seseorang melakukan perjalanan panjang yang dia ingin menziarahi masjid Nabi Muhammad SAW, yang kemudian setelahnya dia ikuti ziarahnya ke masjid Nabi Muhammad SAW, dia mendatangi kuburan Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah sesuatu yang tidak dipermasalahkan. Dan ini yang dilakukan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah ketika beliau ingin mendatangi Baitullahil Haram, ya tentu masuknya dalamnya Mekah, masuk dalamnya Masjid Nabawi, ya, dan kemudian beliau mendatangi 2 tempat tersebut yang setelahnya beliau mendatangi kuburan Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan salah paham ya. Saya mengatakan bukan tidak boleh mendatangi kuburan Nabi. Silahkan seseorang itu mendatangi kuburan Nabi SAW. Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Ya, ini adalah amalan-amalan yang diamalkan oleh para ulama kita. Tetapi seperti yang saya sebutkan, dia mendatangi kuburan Nabi SAW, yaitu pengikutan akan kedatangannya ke Masjid Nabawi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, karena di Aceh sudah azan, kita mungkin istirahat 5 menit, kemudian kita lanjutkan kembali kajian kita. Wallahu a'lam bisawab.
Subhanallah ma ba'da dawati tamma salatul qanati Muhammadin wasilatul fadilah batul Muhammad. Baik, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita menyebutkan tentang ziaratul kubur. Ya, di sini saya ingin menukilkan ucapan seorang alim dari ulama ahli sunnati wal jamaah, ya, supaya jangan terkesan menziarah kubur. Seseorang melakukan perjalanan yang jauh untuk menziarah kubur, itulah hal yang terlarang, bukan sesuatu yang datang dari ijtihad saya karena saya bukan siapa-siapa, tapi saya menukilkan di sini adalah ucapan seorang ulama. Di antaranya ternukilkan dari Ibnu Battah rahimahullah dalam kitab beliau Syarah wal Ibanah ala Ushulus Sunnah wa Diyanah. Beliau mengatakan wa minal bid'ah. Daripada bid'ah adalah al-bina alal kubur, yaitu membangun bangunan di atas kuburan. Wa tajsisuha, ya, dan mengecat-cat kuburan. Dan syahidnya wa syaddir rihal ila ziyaratiha, dan melakukan perjalanan yang panjang untuk mendatangi kuburan. Kuburan siapa saja. Bahkan ya kebanyakan daripada ulama ahlus sunnah wal jamaah mereka membenci perkara tersebut karena dikhawatirkan itu akan menjadi sebuah ritual haji. Ya, bahkan ada di sana orang-orang yang mereka menulis hadis yang palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana disebutkan barang siapa yang seseorang haji yang kemudian dia tidak menziarahi kuburanku, maka dia telah berbuat jelek kepadaku. Sehingga mereka menjadikan ziarah kubur itu sebagai rukun daripada rukun haji. Padahal ini adalah sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, tetapi seseorang mendatangi kuburan Nabi SAW sebagai pengikutan, ya, setelah kedatangan dia ke Masjid Nabawi atau ke masjidnya Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Sa'alani ikhwani fid din, telah bertanya kepadaku saudara-saudaraku ya seagama, an ajma'a lahum fusulan fi usuluddin, untuk mengumpulkan kepada mereka ya satu bab dari bab usul agama, yang bab itu atau poin-poin tersebut atau pokok-pokok agama tersebut telah dipegang oleh orang-orang yang madau min aimatid din, yang telah mendahului kita dari ulama-ulama muslimin dan salafus salihin. Jadi mereka bertanya kepada Imam Sabuni, terangkan dan jelaskan kepada kami bagaimana jalannya para salaf, bagaimana jalannya Imam Ahmad, bagaimana jalannya Imam Malik, bagaimana jalannya Imam Syafi'i, bagaimana jalannya Imam Abu Hanifah, bagaimana jalannya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, bagaimana jalannya Sufyan ibnu Uyainah, bagaimana jalan sahabat Rasulullah SAW dalam masalah akidah. Wa hadaw wa da'un nas ilaiha fi kulli hin wa nahu amma yudaddaha wa yunafiha jumlatal mu'minin al-musaddiqin al-muttaqin wa wallaw fi ittiba'iha wa adu fiha wa badda'u wa kaffaru man i'taqada ghairaha. Baik. Wahadaw wada'un nas, supaya mereka bisa mengambil petunjuk dan mengajak manusia kepada jalan tersebut di setiap saatnya, dan melarang mereka dari hal-hal yang berpaling daripada jalannya salaf, ya, dan beryunafiha jumlatal mu'minina musaddiqin al-muttaqin, ya, dari segelompok kalangan mukminin, ya, mereka adalah orang-orang yang jujur dan orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran tersebut. Wa walau fitibaiha, sehingga mereka berloyalitas untuk mengikuti jalannya mereka. Wa'adau fiha, ya, dan kemudian mereka bermusuhan kepada orang-orang yang menyimpang daripada jalan tersebut. Wa badda'u wa kaffaru, dan mereka membid'ahkan dan mereka mengkafirkan siapa yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan para salaf. Sebagaimana kita ketahui para hadirin, nanti akan kita jelaskan, kekafiran itu ada kufur akbar, ya, ada kufur asghar, begitu juga bid'ah, ada bid'ah yang kecil, atau ada bid'ah yang mukaffirah, ada bid'ah yang mufassiqah. Ada bid'ah yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ada bid'ah yang itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan setiap bid'ah itu, ya, ada konsekuensi bagaimana cara kita bermuamalah dengan mereka. Ya, tidak bisa disamakan antara bid'ah mukaffirah, ya, dengan bid'ah mufassiqah. Tidak bisa kita menyikapi orang yang berbuat bid'ah dengan bid'ah mukaffirah disamakan dengan bermuamalah dengan saudara kita muslimin yang berbuat bid'ah dengan bid'ah al-mufassiqah. Karena terkadang sebagian penuntut ilmu
para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, mereka menukilkan ucapan-ucapan para ulama salaf terdahulu ya menyikapi ahlul bidah, misalnya dengan bertetangga dengan ahlul bidah, ya bertetanggaan dengan ahlul ahwa, ya lebih baik untuk bertetanggaan dengan babi-babi dan anjing-anjing, ya daripada bertetangga dengan ahlul bidah dan seterusnya. Kemudian ya qaul yang ternukilkan dari ulama salaf ini para hadirin dan hadirat adalah qaul yang sahih dari mereka. Tetapi mereka menyikapi bid'ah yang bagaimana? Mereka menyikapi bid'ah yang bid'ah itu para hadirin adalah bid'ah mukaffirah. Ya bid'ah seperti bid'ah Jahmiyah, bid'ah batiniyah, ya bid'ah seperti bid'ah Rafidhah. Ya atau yang semisal dengan keyakinan-keyakinan bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Sehingga kita nggak bisa berlepas diri ya dengan saudara-saudara kita muslimin secara totalitas. Ya karena seorang muslim ya walaupun dia terjatuh dalam bid'ah yang bid'ah itu tidak mengeluarkan mereka dari Islam, maka masih ada hak persaudaraan kita dengan mereka sebagai seorang muslim. Orang Khawarij, mereka salah, mereka menyimpang. Ya, mereka telah menyelisih dari sunnah Rasulullah SAW. Dan bahkan mereka mengkafirkan sebagian sahabat, tapi sahabat Rasulullah tidak mengkafirkan mereka. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya mengatakan kepada orang-orang Khawarij pada waktu itu, kami tidak akan pernah mengangkat senjata kepada kalian sampai kalian mengangkat senjata kepada kami. Ya, dan kami akan memberikan harta rampasan perang kepada kalian kalau kalian ingin berperang bersatu dengan kami. Dan kami tidak akan melarang kalian untuk salat di mana saja dari masjid muslimin. Dan ditambah di situ oleh Imam Syafi'i, kami tidak akan pernah melarang kalian untuk berniaga di mana saja dari pasar muslimin. Ini menunjukkan kepada kita, ayol hadirun, ahlul bidah, ahlul ahwa. Selama mereka kebidahannya tidak mengeluarkan mereka dari Islam, maka masih ada hak-hak yang harus kita tunaikan kepada mereka. Tidak bisa kita berlepas diri dengan saudara-saudara kita muslimin secara totalitas sebagaimana kita berlepas diri dari orang kafir. Berlepas dirinya kita kepada seorang muslim sejauh mana ya dia menyimpang dari agama. Kalau seandainya dia menyimpang dari agama satu jengkal kita berlepas diri darinya. Kalau seandainya dia menyimpang dari agama 1 meter kita berlepas diri darinya. Tidak bisa kemudian disamakan antara seorang muslim yang terjatuh kepada bid'ah mufassiqah disamakan seperti seorang yang terjatuh dalam bid'ah al-mukaffirah. Dan ini tentunya para hadirin dan hadirat ada pembahasan yang akan kita bahas dalam kitab kita ini. Cuman ini adalah muqaddimah ya sedikit dari saya ya agar seseorang tidak salah menangkap ketika kita membahas masalah bid'ah atau kita membahas masalah akidah yang menyimpang dari sunnah, berarti mereka menyimpulkan kita mengkafirkan siapa saja yang mereka berbuat amalan bid'ah. Naudzubillah, ini merupakan sesuatu perkara yang tidak benar. Ya, ada di sana perkara bid'ah yang itu perkara ijtihad di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan bid'ah, ada sebagian ulama tidak mengatakan bid'ah. Ada bid'ah yang memang sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama, tetapi itu bukan bid'ah yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Dan ada di sana bid'ah yang para ulama mereka sepakat yang bid'ah itu mengeluarkan seseorang dari Islam. Maka kita sebagai seorang penuntut ilmu harus bijak dalam bersikap bagaimana cara menghadapi dari penyimpangan tersebut. Dan ini tentunya akan kita bisa dapatkan dari buku-buku akidah, dari apa yang telah ditulis oleh para ulama kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena waktu kita sudah habis, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di malam ini, dan seterusnya mungkin saya nggak baca lagi karena ada butuh pembahasan di sini atau penerangan. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Tayyib, jazakumullah khairan kepada Ustaz Haris. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita telah selesai dari sesi pertama, yaitu penyampaian materi yang kemudian akan kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Ya. Kita mulai. Ada ikhwah yang raise hand, tafadhol. Abu Musa Al-Abbad bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Nama barakallahu fiik atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ahlan bik Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan Ustaz. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan sebagai amal jariah bagi antum Ustaz dan tim.
penyelenggaraan. Nah, ingin bertanya Ustadz terkait dengan hadis yang disampaikan tadi Ustadz tentang melakukan perjalanan panjang Ustadz. Tadi kan dijelaskan juga bahwa ada perbedaan atau kekeliruan dalam memahami nas kadang Ustadz. Dalam kata perjalanan panjang ini Ustadz, batasannya seperti apa Ustadz? Karena ada juga Anda mendengar bahwa Ustadz Salam juga berfatwa bahwa kita dilarang untuk mendatangi masjid atau sholat atau sholat tarawih ataupun sholat Jumat karena masjid itu masjid sunnah Ustadz. Jadi asalnya kita sholat di masjid terdekat karena hal itu malah akan menyebabkan kita menyelisih sunnah. Namun dalam hal ini terkadang beberapa ikhwan memilih melakukan hal itu kan karena memang ingin beribadah sesuai dengan sunnah Ustadz. Kadang di suatu masjid ada sholat tarawih atau sholat Jumatnya itu yang memang khotibnya bukan Ustadz sunnah atau seperti itu Ustadz atau ahlul bid'ah sendiri Ustadz. Nah dalam memahami nas ini Ustadz, apakah memang sampai derajat larangan atau yang haram atau menjadi menyelisih sunnah apabila kita melakukan yang hal demikian Ustadz? Karena tadi dalam memahami nas dari Ustadz yang memfatwakan bahwa dilarang melakukan suatu perjalanan, itu berarti kita tidak boleh dari rumah kita ke masjid lain, misalnya masjid sunnah di yang lumayan jaraknya jauh, mungkin antara 10 atau 7 km. Nah, ini kan ada perjalanan dalam rangka ibadah yang panjangnya tadi Ustaz, ada perbedaan mungkin Ustaz, atau mungkin pandangan menurut antum bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik Ustaz. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui di sini perjalanan panjang yang dilarang oleh Nabi SAW adalah perjalanan yang diniatkan untuk ibadah. Tapi kalau seandainya seseorang melakukan perjalanan panjang untuk berniaga, untuk berdagang, ya untuk jual beli, maka telah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka berniaga ke Syam, mereka berniaga ke tempat-tempat yang lainnya. Ya, tetapi yang diinginkan di sini adalah ibadah. Ya, untuk sholat misalnya, atau untuk berziarah dengan tujuan ibadah. Atau misalnya seseorang dia bergerak dari Indonesia, dia pergi ke Abu Dhabi untuk melihat Masjid Sheikh Zayed yang ada di Abu Dhabi. Maksud dan tujuannya adalah untuk dia ingin membangun masjid tersebut di negerinya, di Indonesia misalnya. Jadi dia ingin lihat dulu bagaimana pembangunannya, bagaimana ininya dan itunya. Dia maksudnya bukan ibadah. Tujuan dia adalah untuk apa? Melihat bagaimana pembangunan masjid tersebut. Maka ini tidak ada masalah. Karena larangan yang dilarang oleh Nabi SAW yaitu dengan tujuan ibadah. Nah ini yang pertama. Yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan sini syaddur rihal, yaitu perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang yaitu perjalanan safar. Ya, kalau seandainya jaraknya 7 kilo, 10 kilo, maka itu bukan perjalanan safar. Ya, seseorang sengaja dia berangkat dari Jakarta, misalnya dia ke Bandung, untuk sholat di masjid Bandung tersebut. Itu yang dimaksudkan. Tapi kalau seandainya seseorang bergerak dari Jakarta, dia pergi ke Bandung, atau dia pergi ke Surabaya, atau dia pergi ke Semarang, dengan maksud dan tujuan bukan untuk masjid, tapi maksud dan tujuannya untuk menghadiri pengajian, maka ini tidak ada masalah. Dia bukan niatkan masjidnya, tapi yang dia niatkan adalah untuk menghadiri pengajian. Dan ini telah dilakukan oleh para salaf. Mereka melakukan perjalanan panjang untuk mendengar sebuah hadis, untuk mengambil ilmu dari seorang guru, dan yang semisalnya. Bisa difahami ya, walaupun dari sisi fikih, saya mendengar fatwa dari Syekh Shalih Fauzan, hafizahullahu ta'ala, mana yang lebih baik seseorang, lebih baik ya bahasanya ya, bukan haram. Mana yang lebih baik seseorang sholat di masjid yang dekat dengan rumahnya atau masjid yang jauh dari rumahnya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan dengan dia sholat di masjid dekat rumahnya, maka itu lebih baik secara hukum asal. Apa misalnya? Jangan sampai nanti orang beranggapan ini orang kok katanya orang baik, kok nggak sholat masjid. Jadi akan membuat orang lain itu berprasangka jelek kepada kita. Dan kita semaksimal mungkin untuk menutup prasangka-prasangka jelek orang lain kepada kita. Rasulullah SAW ketika beliau berjalan dengan Sofia pada waktu itu di malam hari, ya beliau mengatakan ala rislikuma fa inna Sofia. Ya, maksudnya jangan sampai kalian itu bersuudzon, ini Sofia istri saya. Jadi Rasulullah ingin menutup segala pintu hal-hal yang membuat orang lain itu berprasangka jelek kepada kita. Di antara bentuknya kita nggak pernah kelihatan di masjid yang dekat dengan rumah kita. Orang khawatir orang kita nggak sholat. Yang ketiga atau yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya ini akan membuat sesuatu di hatinya imam. Kenapa dia nggak sholat bersama saya? Ada salah apa saya? Dan ini kita khawatirkan akan terjadi jarak jurang antara kita dengan imam. Sehingga kita khawatirkan akan terjadi permusuhan dan lain sebagainya.
Yang ketiga, dengan kita hadir di masjid yang di sekitar rumah kita bisa berziarah, kita bisa berkomunikasi dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita. Ya mungkin dengan kita berkomunikasi dengan mereka, apa yang kita ketahui ini sesuatu yang misalnya bertentangan dengan sunnah, kita bisa kasih masukan sedikit demi sedikit. Lah kalau kita nggak pernah hadir di situ, gimana kita akan memberikan masukan? Ya, kecuali di sana para hadirin dan hadirat ada sesuatu yang mungkin kita inginkan. Ya, seseorang misalnya ingin di sana ada masjid, kebetulan ada kajian, saya ingin ikut kajian, nggak ada masalah. Kalau saya di sana ada halaqah Quran, saya ingin hadir di sana, tidak ada masalah. Ya, tapi ketika di sana tidak ada hajat, tidak ada kajian dan lain sebagainya, maka lebih baik dia sholat di masjid yang dekat dengan rumahnya dengan maslahat-maslahat yang saya sebutkan tadi. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah. Afwan Ustaz, Diana belum ada pertanyaan ini yang masuk. Oke. Nah. Ada satu tapi di luar tema, boleh Anda bacakan? 6. Ya. Dari Silakan. saudara Adi Prima. Ustadz, siapa pendahulu Bahai? Apakah Yahudi atau Zoroaster? Bahaya. Nah, Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu, dan kebetulan Ustadz Firada juga lagi live ya kajian tentang agama Bahia, mungkin bisa merujuk kepada kajian beliau karena saya tidak menelusuri dan saya tidak pernah membaca tentang agama ini, dan tiba-tiba muncul saja ya wallahu a'lam, saya tidak tahu. Dan Ustadz Firada beliau memang seorang dokter yang ahli takhusus dalam masalah akidah. Ya, insya Allah pengetahuan beliau jauh lebih luas tentang permasalahan ini. Dan ini juga sebenarnya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, sedikit faedah. Ahlus sunnah wal jamaah itu selalu dituduh sebagai penjilat pemerintah. Selalu dituduh sebagai pendukung taghut atau yang semisalnya. Ini adalah sebuah tuduhan yang keluar dari mulut-mulut yang sebenarnya wallahu a'lam bishawab tidak mengerti hakikat apa itu salaf itu sendiri. Tapi sekarang para di sekolah-sekolah salaf, ya di sekolah-sekolah teman-teman dari sekolah umum kah atau pesantren kah, mereka ketika sekolah itu kan dipisah laki-laki dengan perempuan. Bisa atau enggak? Sementara sekolah-sekolah resmi kita di Indonesia itu laki-laki dengan perempuan disatukan. Ya, sementara kita buat sekolah sendiri, kita pisahkan laki-laki dengan perempuan. Sebenarnya kita mengingkari, cuman cara kita mengingkarinya adalah elegan. Kita mengingkari nggak dengan mencaci maki, mengingkari bukan panas-panasin masyarakat, tapi kita mengingkari hal seperti itu. Ya, begitu juga misalnya riba. Riba kan dilegalkan di negeri ini, legal. Buktinya ada bank-bank yang memang ada bunganya. Siapa yang paling berada di barisan yang paling terdepan dalam memerangi riba? Bahkan tidak sedikit teman-teman yang tadinya bekerja di bank, bahkan menjadi manajer bank dengan gaji puluhan juta, mungkin ratusan juta, dia keluar. Ya, nah begitu juga misalnya ya tentang kekufuran, toleransi yang hari ini diajak oleh sebagian orang. Apakah resmi atau tidak resmi, wallahu a'lam bishawab, tapi ada ajakan-ajakan toleransi seakan-akan tidak ada perbedaan agama, semua agama sama. Siapa yang pertama mengingkarinya? Ahlus sunnah. Iya, begitu juga ketika ada sogok menyogok, masuk sekolah sogok, masuk ke sana sogok, begitu juga mau dapat proyek, dapat kerja sogok menyogok, itu seakan-akan sudah seperti legal. Siapa yang berada di barisan terdepan dalam memerangi sogok menyogok ini? Ahlus sunnah. Iya, Ahlus sunnah mengingkari. Siapa yang mengatakan Ahlus sunnah penjilat? Siapa yang dikatakan kita melegalkan hukum-hukum perkara-perkara yang mungkar? Cuman cara kita mengingkarinya, cara kita menghadapinya dengan cara elegan. Demikian Allah mengatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib itu merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan. Ya, jadi ya apa yang mereka lakukan itulah yang dianggap sebagai amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau kamu enggak bersikap seperti kami sikap, mencaci maki pemerintah, mencela pemerintah, mengajak orang untuk menjatuhkan pemerintah, berarti ente ya rela, ridho dengan hukum-hukum yang dijalankan selain hukum Allah. Kan itu. Jadi caranya harus dengan cara mereka. Ya, mulutnya harus pakai mulut mereka, metodenya harus duduk metode mereka, baru dianggap sebagai orang yang menjalankan syariat. Ya kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap hizib merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Tetapi kita mengingkari sebuah kemungkaran. Siapapun yang melakukan kemungkaran tersebut,
Ya siapapun yang melegalkan sebuah kemungkaran, kita jelaskan kemungkaran tersebut. Dan ini menunjukkan para hadirin dan hadirat Ahlus Sunnah, mereka taat kepada pemimpin, ya mereka memuliakan pemimpin, tapi ketika di sana ada hal-hal yang menyimpang dari usul agama, maka mereka akan mengingkarinya dengan cara yang elegan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ahsanallahu ilaikum. Selanjutnya ada pertanyaan langsung dari saudara Abu Abdurrahman. Silahkan diutarakan pertanyaannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz terkait yang Ustaz sampaikan tadi, pentingnya juga kita memperhatikan hak-hak terhadap saudara kita sesama muslim walaupun tergolong ke dalam ahlul bid'ah. Bagaimana batasan kita dalam bermuamalah ataupun berinteraksi dengan mereka, sementara mungkin di satu sisi cenderung ingin membatasi pergaulan agar sebagai bentuk menjaga akidah kita juga Ustaz. Namun di sisi lain kita juga perlu memperhatikan hak-hak tadi yang Ustaz sampaikan. Mohon nasihatnya terkait hal tersebut Ustaz. Barakallahu fikum. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada, beliau berdiri menyampaikan khutbah, dan khutbah beliau didengar oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya sangat banyak pada waktu itu. Beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi biladikum hada. Sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram. Sebagaimana terjaganya hari ini, sebagaimana terjaganya bulan ini, dan sebagaimana terjaganya negeri ini. Ya, ini menunjukkan kepada kita, siapa saja yang mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka mereka adalah orang yang wajib untuk kita menjaga harta, darah, dan menjaga kehormatan mereka. Siapa saja yang mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkan Muhammad Rasulullah, maka mereka adalah saudara-saudara kita seiman. Dan semua dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW, yang berketerkaitan dengan hak-hak yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah, itu berlaku kepada siapa saja dari kalangan muslimin secara umum. Tetapi di sana ada hal-hal yang dikecualikan. Sesuatu yang dikecualikan para hadirin dan hadirat, sifatnya itu tidak luas tetapi sifatnya adalah sempit. Ya, sesuatu yang dikecualikan, saya tegaskan kembali, sifatnya sempit. Hukum asalnya kehormatan seorang muslim dijaga. Hukum asalnya berbuat baik kepada sesama muslimin, itu hukum asal. Keluar daripada hukum asal itu perkara-perkara yang sifatnya sempit. Apa misalnya? Ketika seseorang sudah berbuat terjatuh di dalam kekeliruan, apakah dalam kebidahan ataukah dalam hal-hal yang lainnya, maka di sana boleh seseorang untuk membicarakannya. Di antara dalilnya, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang wanita sahabiyah, ada beberapa laki-laki yang akan melamarnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, si fulan itu suka memukul, si fulan itu pelit, maka menikahilah si fulan. Secara hukum asal tidak boleh kita membuka aib orang lain. Secara hukum asal kita tidak boleh untuk membicarakan kehormatan orang lain. Tetapi di sini Nabi SAW membicarakan, karena ada maslahat di sana untuk dibicarakan. Ada maslahat di sana untuk dibicarakan. Nah, ketika di sana ada maslahat syar'i untuk dibicarakan, apakah itu urusannya, akhlaknya, urusannya, ibadahnya, apalagi urusan keagamaan yang dikhawatirkan itu akan bisa merusak agama orang lain. Pemikirannya akan bisa merusak agama orang lain, maka di sini dikecualikan ya perkara-perkara yang sifatnya sempit. Maka bahaslah, bantahlah apa yang mereka ucapkan ya dari hal-hal yang menyimpang dari agama dengan Al-Quran dan Sunnah. Si fulan telah berkata demikian. Dan ini adalah ucapan yang menyelisih Al-Quran. Allah berkata demikian. Ucapan ini menyelisih dari sunnah Rasulullah. Rasulullah mengatakan demikian. Ucapan beliau ini telah menyelisihi dari jalannya para imatus salaf. Imam Syafi'i berkata demikian. Imam Ahmad berkata demikian. Imam Malik berkata demikian. Ya, kita cukup membantah. Jangan kita membicarakan fisiknya. Karena fisiknya nggak ada urusan dengan kita untuk membicarakannya. Walaupun dia sebagai ahlul bidah. Ya, nggak ada urusan kita membicarakan hal-hal aib dia tersembunyi antara dia dengan Allah. Tapi kita berbicara urusan keagamaannya. Karena hak dia sebagai seorang muslim masih ada yang harus kita jaga.
Ada hal yang sempit yang harus kita bicarakan yang itu sifatnya tidak luas. Bisa difahami ya? Dan kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, orang yang berbuat bid'ah, ada yang memang dia penyuruh bid'ah. Ada orang yang dia berbuat bid'ah tetapi dia bukan penyuruh, tapi dia tertipu, dia makhdu, dia tertipu. Tetapi dia sebenarnya menginginkan kebenaran. Ini pun sikap kita harus berbeda dalam menghadapinya. Ya, ketika kita duduk dengan seorang ahlus sunnah dan dia punya akhlak yang jelek, punya akhlak yang tidak bagus, perangai yang jelek, dan itu bisa memberikan kerusakan pada akhlak kita, ya sudah, kita tetap bela menjauhi. Nah, apalagi ketika kita berjalan dengan berkawan dengan orang yang menyimpang dari agama, bukan hanya saja akhlaknya rusak, tapi agama dan akidahnya yang rusak. Maka tidak ada masalah untuk kita menghindar. Ya, menghindar darinya agar kita tidak terkontaminasi dengan pemikirannya. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, orang yang berbuat bid'ah itu sifatnya itu berbeda-beda. Ya, ada dia sebagai penyeru, ada sebagai orang yang makhdu, awam dari awam muslimin yang dia tahu itu adalah kebenaran, akhirnya dia ikut di situ. Nah, disinilah kita berusaha untuk menghujainya, menasehatinya, mengingatkannya. Faham di sini? Dan hukum asal kita bermuamalah dengan muslimin seperti saya sebutkan tadi, memberikan salam, mengucapkan salam, berbuat baik kepadanya. Tapi dengan kita memberikan salam, ini akan membuat mudorot misalnya untuk agama kita. Ya, dengan kita bermuamalah dengannya, ini akan mengkhawatirkan kita akan terkontaminasi dengan pemikirannya. Ya sudah, kita menjauhi. Agama kita lebih harus kita jaga daripada hal yang lainnya. Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insyaallah akan ada pembahasannya insyaallah lebih lanjut dari kitab kita. Wallahu a'lam bishawab. Na'am, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Abu Iman Kurniawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mohon penjelasan secara ringkas mengenai kapan dan bagaimana akidah para salaf mulai diselisihi. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, pada waktu itu ada sesuatu pikiran yang terfikirkan di benaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kaifa takhtalif hadhil ummah? Bagaimana umat ini bisa berselisih? Nabinya satu, kitabnya satu, kiblatnya satu, dan Tuhan yang disembah adalah satu. Kemudian dipertanyakanlah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, diturunkan kepada kami Al-Quran dan kami tahu apa maksud daripada ayat Al-Quran itu diturunkan. Tahu maksudnya apa, maknanya apa, tafsirnya apa, bagaimana bentuk prakteknya, bagaimana bentuk amalannya, kami faham. Kemudian thumma jaa ba'dana qaumun. Kemudian datang setelah kami kaum yaqra'un al-Quran, mereka baca Quran sama seperti kami baca Quran. Akan tetapi mereka tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Allah menurunkan ayat tersebut. Kemudian mulailah mereka berlogika. Mulailah mereka memahami nas itu dengan akal-akal dengan mereka. Ketika mereka menggunakan dengan akal-akal mereka, maka disitulah mereka akan mulai berselisih. Ketika mereka berselisih, maka disitulah mereka, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, saling mengklaim, dan ketika mereka mengklaim, maka disitulah mereka saling bunuh-membunuh. Ya, dan ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cikal bakal ini sudah muncul. Cikal bakal ini sudah muncul. Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan di dalam sahihnya beliau, awal bid'ah yang ada dalam Islam. Beliau menyebutkan kisah Dzul Khuwaisirah yang dia mengatakan, dia Muhammad, bersikap adillah engkau Muhammad, karena sesungguhnya aku tidak melihat keadilan pada dirimu. Iya. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya beliau. Tetapi munculnya bid'ah itu semakin kencang, semakin kuat setelah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di zamannya Utsman bin Affan sudah ada kelompok Sabaiyah, ya, sudah ada mulai kelompok-kelompok Khawarij dan kelompok Sabaiyah, kelompok Syiah yang ada di yang dasar dari negeri Yaman. Kemudian lebih dahsyatnya lagi terjadi munculnya kelompok Khawarij di zamannya Ali. Ada kelompok Khawarij, ada kelompok Syiah, ada kelompok Nasibiyah. Ya, Khawarij waktu itu mereka mengkafirkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali Abu Bakar dan Umar. Kemudian ada kelompok Sabaiyah, kelompok Syiah Rafidhah yang mereka menuhankan Ahlul Bait, terkhusus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian ada kelompok Nasibiyah yang mereka menghina Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dah 3 kelompok awal yang muncul
ya di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian baru muncul setelahnya di zamannya para tabi'in kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah, seterusnya dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Thayyib, ahsanallahu ilaikum. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Muhammad Yasmir Abdullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kerja saya ada 2 masjid di satu area perusahaan. Setelah kerja saya dan teman saya berdua saja terlambat melakukan sholat. Saya memilih sholat di masjid yang lebih dekat dengan workshop, sementara teman saya memilih sholat di masjid yang satu lagi dengan alasan lebih bagus, lebih dingin, dan tidak bau. Kalau saya tetap dengan pendapat saya, maka kami akan berpisah, tidak berjamaah. Maka saya ikut teman saya itu sholat di masjid yang satu lagi. Bagaimana saya bersikap jika berhadapan dengan situasi seperti ini lagi? Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, tadi apa yang saya sebutkan tadi, perjalanan syaddur rihal itu perjalanan yang jauh. Ya, perjalanan safar. Adapun misalnya jaraknya hanya beberapa kilo, ya di situ toiletnya lebih bersih dan lain sebagainya, apalagi di kantor yang memang bukan di tempat kita tinggal, bukan di masyarakat kita, yang beda dengan masyarakat. Dia tahu siapa kita tahu siapa dia tahu rumah kita dan lain sebagainya. Beda ya kondisinya. Nah, kalau kondisinya di kantor kan kita manusiai, datang pergi. Sehingga apa yang dikhawatirkan yang kita sebutkan tadi nggak ada di situ. Ya, tetapi dia ingin mencari masjid yang lebih nyaman, yang WC-nya lebih bersih, toiletnya lebih bersih dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah dengan kondisi seperti ini. Ya, nggak ada masalah, dan terkadang dalam kita berteman ya harus ada mengalah. Karena kalau tidak ada yang mengalah ya maka tentunya dikhawatirkan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pertemanan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ahsanallahu ilaikum. Itu pertanyaan terakhir yang masuk ke Anda, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai di sini saja. Waktu mungkin sudah mulai larut juga. Mungkin bisa antum tutup. Baik. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kajian kita di malam hari ini. Ya, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di minggu keempat di bulan depan. Ya, tentunya tetap kita bersemangat meniatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menuntut ilmu, ya, untuk mempelajari akidah salaf agar kita bisa berjalan di atas jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa terselamatkan dari kesesatan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya di antara jalan keselamatan adalah berjalan di atas jalannya para salaf, dan siapa yang menyelisih daripada jalannya para salaf, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam kesesatan itu sendiri. Wallahu taala alam bisawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.